rumah di tengah hujan. Langit Jakarta malam itu seperti kain kelabu yang disobek petir. Hujan turun deras, membasahi jalanan sempit di kawasan Pejaten. Di tengah guyuran air, sirine polisi meraung memecah keheningan malam. Sebuah rumah besar berpagar hitam telah dipasangi garis kuning bertuliskan Police Line. Di dalam rumah itu, tubuh seorang perempuan muda ditemukan tergeletak di lantai ruang tamu. Namanya Anita Santoso, 29 tahun, desainer interior ternama. Darah menetes dari pelipisnya, sementara tangannya masih mencengkeram sesuatu, seolah sedang berusaha menyampaikan pesan terakhir sebelum napasnya terhenti. Korban meninggal sekitar 2 jam lalu, kata Inspektur Bayu, seorang perwira polisi berperut sedikit buncit tapi matanya tajam. Tidak ada tanda-tanda perampokan. Semua barang berharga masih utuh. Mungkin ini pembunuhan yang sudah direncanakan. Seorang pria berjas hitam berdiri di dekat jendela, menatap mayat itu dalam diam. Dia adalah detektif Arga Prasetya, mantan penyidik kriminal yang kini bekerja independen sebagai konsultan kasus-kasus aneh yang sering mandek di tangan kepolisian. Suaranya pelan tapi tegas saat ia bicara. Arga, kamu yakin tidak ada tanda perlawanan? Bayu, tidak ada. Semuanya bersih. Bahkan kuku korban pun. Arga, memotong, tunggu. Arga jongkok di sisi tubuh Anita. Lampu kamera forensik memantulkan cahaya kebiruan di matanya yang tenang tapi penuh hitungan. Ia menatap jemari korban dengan saksama, lalu menarik napas panjang. Arga, kau lihat ini, Bayu? Bayu, apa? Arga, ada darah di balik kuku tangannya. Sedikit sekali, tapi ada. Bayu, berkerut, mungkin darahnya sendiri. Arga, tidak. Lihat warnanya. Lebih tua, lebih kental. Ini bukan darah korban. Ini darah orang lain. Bayu terdiam. Hujan di luar semakin deras, seperti mengiringi rahasia yang baru terbuka setitik. Setelah pemeriksaan singkat, tim forensik membawa jenazah ke rumah sakit. Arga tetap di lokasi, menelusuri ruang demi ruang. Ia menemukan secangkir kopi dingin di meja dapur, satu sandal laki-laki di dekat pintu belakang, dan potongan kain kecil berwarna abu-abu tersangkut di paku pagar. Arga, berbicara pelan sendiri, dia datang lewat belakang. Mungkin seseorang yang dikenal korban. Tidak ada jejak paksa di pintu depan. Tiba-tiba, seorang wanita muda berlari masuk sambil menutupi wajah dengan mantel. Matanya sembab. Wanita, saya adiknya, Pak. Saya Laras Santoso. Arga, turut berduka, Laras. Kapan terakhir kali kau bertemu kakakmu? Laras, gugup, kemarin sore. Dia bilang mau menemui seseorang malam ini. Tapi tidak bilang siapa. Arga memperhatikan cara Laras berbicara, ada nada takut yang tidak murni karena kehilangan. Seolah ada rahasia lain di balik air matanya. Arga, apakah dia punya masalah akhir-akhir ini? Laras, tidak, setahu saya, dia baik-baik saja. Tapi? Arga, tapi apa? Laras, dia sempat bilang, ada seseorang yang mengancam reputasinya. Tentang proyek renovasi rumah seorang pejabat. Arga menatap Laras dalam-dalam, lalu beralih pada Bayu. Arga, kau dengar itu, Bayu? Pejabat. Ada kemungkinan ini bukan sekadar pembunuhan biasa. Bayu mengangguk pelan. Tapi pikirannya sudah berputar pada hal lain. Tekanan dari atas, kasus berprofil tinggi, dan kemungkinan bahwa mereka sedang mengusik sarang lebah. Beberapa jam kemudian, Arga kembali ke kantornya, ruangan kecil di lantai 2 bangunan tua di kawasan Menteng. Lampu neon berkelip di langit-langit, dan hujan masih menetes di luar jendela. Di meja kerjanya, foto-foto TKP terhampar berantakan. Ia menatap satu foto, tangan Anita, dengan noda merah di bawah kuku jari telunjuknya. Arga, berbicara sendiri, kau mencoba melawan, dan sempat mencakar seseorang. Itu pesanmu, bukan? Ia menatap lebih lama, lalu menulis sesuatu di buku catatannya. Darah di balik kuku, DNA tidak cocok dengan korban. Identifikasi segera. Sementara itu, di sisi lain kota, seseorang sedang mencuci tangannya di wastafel kamar mandi hotel. Air mengalir, bercampur dengan sisa noda merah yang samar di sela jari. Lelaki itu tersenyum tipis melihat cermin, tatapannya dingin,
seolah tahu rahasianya belum akan terbongkar dalam waktu dekat. Dan di luar, petir menyambar lagi. Jakarta malam itu menyimpan satu cerita baru. Tentang darah, kuku, dan kebenaran kecil yang nyaris diabaikan. Jejak di balik gelas kopi. Pagi menyambut dengan langit mendung dan suara sirene jauh di kejauhan. Di ruang otopsi Rumah Sakit Cendana, udara dipenuhi aroma disinfektan dan dingin baja. Detektif Arga Prasetya berdiri di sisi meja autopsi, menatap tubuh Anita Santoso yang kini terbujur tenang di bawah cahaya putih lampu. Dokter forensik Ratna, perempuan parubaya dengan kacamata tebal, melepas sarung tangannya dan menatap Arga. Ratna, kamu benar, ga? Darah di balik kuku itu bukan darah Anita. Golongan darahnya B, sementara Anita A. Arga, pelan, seseorang sempat dicakar, itu berarti terjadi perlawanan. Polisi tidak mencatat ini semalam. Ratna, mereka tidak lihat detail kecil. Tapi aku temukan satu lagi yang menarik. Arga, apa? Ratna, ada residu kafein tinggi dalam darah korban. Terlalu tinggi untuk satu cangkir kopi biasa. Arga menatapnya lama. Arga, kopi yang ada di meja dapur itu. Bisa jadi kopi terakhir yang dia minum sebelum mati. Ratna mengangguk pelan. Ratna, dan ada sedikit residu logam di dalamnya. Sepertinya arsenik. Arga menghela napas panjang. Jadi bukan hanya pembunuhan fisik, ini racun. Tapi mengapa tubuh korban juga penuh luka lebam di lengan dan dada? Seseorang ingin memastikan kematian itu terlihat seperti kekerasan spontan, padahal perencanaannya halus. Siang harinya, Arga kembali ke rumah Anita. Rumah itu kini sepi. Garis polisi masih membentang di depan pintu, dan aroma tanah basah bercampur sisa bau darah. Ia berjalan ke dapur, menatap gelas kopi yang semalam diperiksa, masih di tempatnya, kini dalam wadah plastik bukti forensik. Di seberang meja, Inspektur Bayu menunggu sambil menyalakan rokok. Bayu, aku dengar kamu nemu sesuatu dari darah di kuku? Arga, ya. Dan sekarang kopi ini juga menarik. Bayu, kopi? Arga, ada arsenik di dalamnya. Tapi bukan dosis mematikan. Mungkin hanya cukup untuk melemahkan tubuh korban sebelum dibunuh secara langsung. Bayu terdiam. Asap rokoknya naik pelan ke udara. Bayu, berarti pelakunya tahu tentang racun. Mungkin bukan pembunuh amatir. Arga, atau seseorang yang ingin seolah-olah tanpa amatir. Arga memeriksa ulang meja dapur. Ia memperhatikan dua gelas, satu berisi sisa kopi, satu lagi kosong. Arga, ada dua gelas. Artinya dia tidak sendirian. Bayu, mungkin tamu. Arga, ya, tapi tamu seperti apa yang bisa membuat seseorang seperti Anita menyiapkan kopi sendiri tengah malam? Ia mengambil sarung tangan, lalu menyorot lampu UV kecil ke permukaan meja. Noda sidik jari menyala samar di permukaan kaca. Satu sidik jari kecil, bentuknya halus dan teratur, jelas bukan milik Anita yang kukunya panjang dan selalu dirawat. Arga, aku butuh hasil perbandingan sidik jari ini secepatnya. Bayu, kirim ke lab. Tapi hasilnya butuh waktu. Arga, kita tidak punya waktu. Sore hari, Arga menemui Laras Santoso, adik korban, di kafe kecil dekat Jalan Wijaya. Laras datang dengan mata sembab tapi wajah penuh gugup. Ia tampak ingin bicara tapi takut. Arga, Laras, aku tahu ini berat. Tapi aku butuh semua informasi yang mungkin. Siapa yang mengancam kakakmu? Laras, menunduk, aku tidak tahu pasti, tapi kakak pernah bertengkar lewat telepon. Aku sempat dengar dia sebut nama. Aditya. Arga, Aditya siapa? Laras, dia kontraktor proyek rumah pejabat yang sedang ditangani Anita. Mereka dulu, dekat. Arga menatap Laras tajam. Arga, dekat seperti hubungan kerja, atau lebih dari itu? Laras, gugup, aku tidak tahu, tapi sejak proyek itu, Anita sering murung. Katanya Aditya berubah, jadi kasar dan manipulatif. Tapi kakak masih menutupinya. Arga mengangguk perlahan. Dalam catatan Anita yang ia temukan di kantor korban, memang ada nama Ade ditulis berulang-ulang di pojok halaman. Mungkin Aditya. Arga, kau tahu di mana dia sekarang? Laras,
Kantornya di Senopati. Tapi aku dengar dia jarang di sana. Arga berdiri, menaruh uang di meja. Arga, terima kasih, Laras. Satu hal lagi, kau tahu kalau kakakmu suka kopi pahit? Laras, bingung, tidak. Dia benci kopi. Dia selalu pesan teh herbal. Arga terdiam sesaat. Arga, pelan, lalu kenapa di rumahnya ada 2 gelas kopi? Malamnya, Arga kembali ke kantornya. Ia menatap papan investigasi di dinding. Foto Anita di ruang tamu. Gelas kopi dengan residu arsenik. Kain abu-abu dari pagar belakang. Catatan AD di buku desain. Lalu ia menulis satu kalimat besar di papan itu. Pelaku masuk sebagai tamu. Korban dipercaya. Ia menatap papan itu lama, lalu mendengar bunyi notifikasi di laptopnya, hasil sidik jari dari laboratorium. Sidik jari itu cocok dengan seseorang bernama Aditya Wibisono, kontraktor interior, pemilik CV. ARSI Karya. Tidak ada catatan kriminal, tapi terdaftar sebagai mitra proyek rumah pejabat bernama Irwan Kusuma, Direktur Perumahan Nasional. Arga tersenyum kecil, tapi bukan senyum lega, melainkan senyum yang tahu, jalan yang ia tempuh baru akan makin gelap. Arga, berbicara sendiri, Aditya Wibisono. Mari kita lihat apa yang kau sembunyikan di balik secangkir kopi itu. Malam kembali turun di Jakarta. Dari kejauhan, lampu-lampu kota tampak seperti bintang jatuh yang terjebak di bumi. Dan di antara gemerlap itu, satu kebenaran kecil mulai muncul. Dari jejak di balik gelas kopi yang dingin. Dan darah yang masih mengering di balik kuku seorang korban yang tak sempat bicara. Bayangan di balik cermin. Jakarta malam itu terasa semakin dingin, meski kota tak pernah tidur. Lampu jalan basah oleh sisa hujan sore, membentuk pantulan samar di trotoar. Detektif Arga Prasetya duduk di mobil tua berwarna hitam di seberang gedung kantor Aditya Wibisono, kontraktor proyek rumah pejabat yang kini menjadi tersangka utama. Dari jarak aman, ia mengamati setiap gerak-gerik yang muncul dari jendela kantor lantai 2. Arga membuka catatan kecilnya. Foto gelas kopi dengan residu arsenik, sidik jari Aditya, dan catatan AD di buku Anita. Semua menjadi potongan teka-teki yang harus dirangkai. Arga, berbisik sendiri, dia terlihat biasa. Tapi darah di balik kuku Anita, kopi beracun, ini bukan spontan. Ini direncanakan. Sejam berlalu, dan akhirnya Aditya muncul. Mengenakan jas hitam sederhana, wajahnya datar tapi matanya seperti menyapu seluruh ruangan. Ia membawa tas laptop dan keluar dari kantor. Arga menyalakan mobilnya pelan, mengikuti dari jarak beberapa blok, berhati-hati agar tidak terlihat. Aditya masuk ke dalam sebuah gedung parkir, lalu naik ke mobil mewah hitam. Arga tetap membuntuti. Mereka melewati kawasan Senopati yang sepi, hingga tiba di sebuah rumah mewah di area perbukitan di Jakarta Selatan. Di luar, tidak ada lampu yang menyala. Hanya bayangan gelap di balik jendela yang besar. Arga memarkir mobil di balik pohon, mengamati rumah itu melalui kamera dengan zoom tinggi. Ia melihat Aditya membuka pintu samping dan masuk. Lampu ruang tamu perlahan menyala, dan bayangan seseorang muncul di cermin besar. Arga, menyeringai pelan, tidak sendiri. Bayangan itu tampak menekuk tubuh, menyeret sesuatu. Arga menyalakan lampu infrared di kamera, dan apa yang ia lihat membuatnya menahan napas. Di lantai, ada potongan kain abu-abu yang persis sama seperti yang ia temukan di pagar rumah Anita. Arga mencatat setiap gerakan. Aditya membuka laci, menaruh sesuatu ke dalam tas, lalu berbicara dengan seseorang melalui telepon genggam. Suaranya rendah tapi terdengar jelas. Aditya, di telepon, samar, semua sudah beres. Barang bukti tersisa? Baik. Jangan ada yang ketahuan. Arga menahan amarah. Ia tahu ini bukan hanya soal pembunuhan, ini soal menutupi proyek besar yang melibatkan pejabat tinggi. Ia mengambil catatan, proyek rumah pejabat itu, Irwan Kusuma, Direktur Perumahan Nasional. Ada laporan rahasia tentang dugaan penyelewengan dana dan penggelapan bahan bangunan. Anita kemungkinan besar menemukan bukti itu, dan Aditya ingin menghapus semua jejak. Keesokan harinya, Arga kembali ke kantor, menyiapkan rencana. Ia menelusuri dokumen proyek Irwan Kusuma, memeriksa gambar desain rumah yang pernah ditangani Anita. Di pojok sebuah blueprint, ia menemukan tanda yang sama seperti yang Anita tulis di buku catatannya.
simbol AD, dan angka koordinat kecil. Arga, berbicara sendiri, ini bukan kebetulan. Lokasi ini, mungkin gudang Aditya. Barang bukti itu disembunyikan di sini. Sementara itu, Inspektur Bayu menelepon. Suaranya terdengar berat. Bayu, Arga, aku baru dapat info dari lab. Sidik jari Aditya cocok 100% dengan residu di gelas kopi. Polisi resmi harus segera menahan dia. Arga, aku tidak mau buru-buru. Kalau kita tangkap sekarang, bukti lain bisa hilang. Aku mau ikuti dia dulu. Aku ingin tahu siapa yang dia libatkan. Bayu, hati-hati, ga. Ini pejabat dan kontraktornya licik. Jangan sampai kau sendiri yang jadi korban. Arga menutup telepon, memeriksa kamera yang ia pasang di sekeliling kantor Aditya. Bayangan di balik cermin ruang tamu kemarin membuatnya semakin yakin. Ada seseorang yang membantu Aditya menutupi jejak, dan orang itu mungkin lebih dekat dengan korban dari yang mereka kira. Malam itu, Arga menyiapkan alat rekam mini dan kamera tersembunyi. Ia tahu, mengikuti Aditya berarti berada di dalam bayangan, di balik cermin, di balik pintu yang tertutup, dan di antara gelap yang sengaja diciptakan. Arga, mengetik catatan, Anita mati karena mengetahui rahasia proyek pejabat. Aditya pelakunya. Tapi siapa yang membantunya? Laras mungkin tahu lebih banyak dari yang dia ceritakan. Di sisi lain kota, Aditya membuka laptopnya. Layar menampilkan data proyek rumah pejabat yang disunting. Beberapa dokumen dihapus, beberapa diganti. Ia menatap cermin di belakang layar, tersenyum tipis. Aditya, semua berjalan sesuai rencana. Mereka tidak akan pernah tahu. Arga, dari mobilnya di kejauhan, menatap bayangan itu. Ia tahu, malam ini, permainan mulai berubah. Dari jejak di gelas kopi, ke bayangan di cermin, dan ke rahasia kelam yang akan membuka seluruh kasus. Di Jakarta, hujan datang lagi. Dan detektif itu, dalam gelap, bersiap menghadapi bayangan yang tak hanya menutupi bukti, tapi juga niat jahat manusia di balik kekuasaan. Gudang rahasia dan jejak digital. Jakarta tengah malam. Hujan turun tipis, membasahi jalanan yang sepi. Di kawasan industri di pinggiran kota, sebuah gudang tua berdinding seng tampak seperti tidak berpenghuni. Lampu jalan jauh, hanya satu cahaya remang dari pintu gudang yang sedikit terbuka. Di dalam mobil hitamnya, Detektif Arga Prasetya menatap lokasi itu melalui kamera night vision. Arga, berbisik sendiri, ini pasti tempatnya. Semua jejak mengarah ke sini. Gelas kopi, kain abu-abu, catatan, AD, semua mengarah ke gudang ini. Ia memeriksa peralatan di kursi samping, kamera mini tersembunyi, walkie-talkie, dan kunci kabel listrik yang bisa menonaktifkan sistem alarm. Rencananya sederhana, masuk diam-diam, periksa semua bukti, keluar sebelum pelaku tahu. Tapi Arga tahu risiko ini besar. Aditya bukan orang sembarangan. Setelah memanjat pagar belakang, Arga memasuki gudang. Bau cat segar, minyak pelumas, dan debu memenuhi udara. Cahaya senter menyorot ke arah tumpukan dokumen dan kotak kayu. Ada laptop menyala di meja kerja tua, layar menampilkan folder yang terbuka, proyek Irwan Kusuma, dokumentasi rahasia. Arga memeriksa dokumen satu persatu. Foto-foto pembangunan rumah pejabat, tanda tangan kontraktor, bahkan nota keuangan yang menunjukkan selisih harga bahan bangunan. Beberapa dokumen terlihat baru dipindahkan dari lemari besi. Arga menulis di catatan, semua proyek ini, penyelewengan besar. Anita mungkin menemukan bukti ini, lalu berusaha memperingatkan seseorang. Itu sebabnya dia dibunuh. Di sisi lain gudang, sebuah kotak kayu terbuka sedikit. Arga menekuk tubuhnya dan mengintip. Ada botol kecil berisi cairan yang mirip arsenik, sama seperti yang ditemukan di gelas kopi Anita. Ada juga sarung tangan, pisau kecil, dan sarung tangan laboratorium. Arga berbisik, ini perlengkapan pembunuhan. Semua di sini direncanakan. Ia menyalakan laptop, mencari jejak digital. Ada email masuk dari akun yang hanya diketahui Anita dan Aditya, berisi laporan proyek dan ancaman halus untuk menghentikan investigasi internal. Arga mengunduh semua file ke flash disk. Arga berbicara pelan, ini cukup untuk menjerat Aditya dan jaringan pejabatnya. Tapi aku harus hati-hati, ini tidak hanya soal bukti fisik. Tiba-tiba, suara langkah terdengar di luar gudang.
Arga menahan napas, menunduk di balik tumpukan kotak. Sebuah bayangan muncul di pintu, seorang pria tinggi masuk membawa tas besar. Arga mengenali gerakannya, Aditya Wibisono. Aditya, mengomel, harus segera dipindahkan, tidak boleh ada yang tersisa. Aditya menaruh tas itu ke meja, membuka beberapa dokumen dan membungkusnya lagi. Arga merekam setiap gerakan. Lalu Aditya menoleh ke arah kamera keamanan kecil di pojok gudang, seolah tahu ada pengintai. Arga menahan napas, hati berdebar. Arga, berbisik, dia waspada. Kalau dia curiga, semuanya bisa hilang. Dengan cepat, Arga memindahkan bukti digital dari laptop ke flash disk, memastikan tidak ada jejak meninggalkan lokasi. Sebelum Aditya memeriksa komputer lagi, Arga merayap keluar, meninggalkan gudang dengan hati-hati, sambil mencatat. Arsip dokumen proyek pejabat dicuri atau dimanipulasi. Racun arsenik digunakan untuk melemahkan korban sebelum dibunuh. Ada bantuan dari orang lain, karena Aditya tidak sendirian saat menyingkirkan bukti. Di jalanan sepi, Arga menyalakan mesin mobil. Pikirannya kacau, ia tahu, begitu bukti ini sampai tangan polisi, Aditya tidak akan tinggal diam. Tapi ada hal lain yang membuatnya tertegun. Di salah satu dokumen digital, ia menemukan foto Laras Santoso sedang bersama Aditya di kantor proyek. Foto itu diambil beberapa minggu sebelum kematian Anita. Arga, berbisik, Laras, adik korban, apa kau terlibat lebih dari yang kau katakan? Arga menatap kota Jakarta dari mobilnya. Lampu-lampu jalan berkelap-kelip, membentuk bayangan panjang yang seolah mengikuti langkahnya. Ia tahu satu hal, kasus ini bukan sekadar pembunuhan, tapi jaringan korupsi yang melibatkan pejabat, kontraktor, dan mungkin orang-orang terdekat korban. Arga, menulis catatan, besok, aku harus bicara dengan Laras. Ada sesuatu yang dia sembunyikan, dan aku harus tahu sebelum Aditya bergerak lagi. Di gudang tua, Aditya menatap layar laptop yang kosong dan tersenyum tipis. Ia tidak tahu, jejaknya sudah direkam oleh seorang detektif yang tidak akan berhenti sampai kebenaran terungkap. Malam itu, hujan jatuh perlahan di atas atap seng gudang, seperti menutupi jejak-jejak kejahatan yang perlahan terbuka. Pertemuan rahasia dan pengkhianatan. Malam Jakarta terasa lengang. Lampu jalan memantul di trotoar basah, membentuk pola yang seolah menari di bawah hujan tipis. Detektif Arga Prasetya duduk di dalam mobil hitamnya di depan sebuah kafe kecil di kawasan Tebet. Di dalam, seorang wanita muda menatap keluar jendela dengan mata gelisah. Laras Santoso, adik korban. Arga menyalakan mesin, lalu menatap Laras lewat kaca mobil. Ia menunggu hingga Laras menyelesaikan minumannya, lalu keluar tanpa melihat kiri kanan. Arga, Laras. Laras, terkejut, menatap Arga, Pak Arga, kau membuatku takut. Arga, aku tahu kau punya sesuatu yang belum kau katakan. Ini tentang kakakmu, Anita. Laras menunduk, menggenggam tasnya erat. Mereka berjalan ke gang kecil di belakang kafe, jauh dari tatapan orang. Arga, aku tahu foto ini. Arga mengeluarkan kamera yang menampilkan foto Laras bersama Aditya di kantor proyek beberapa minggu sebelum kematian Anita. Laras, terpaku, aku tidak tahu kalau itu, terlihat begitu. Arga, Laras, kau harus jujur. Apa hubungannya dengan Aditya? Kenapa kau ada di kantor proyek itu? Laras menarik napas dalam, menatap Arga dengan mata berair. Laras, aku cuma ingin melindungi kakakku. Aku tahu dia sedang menyelidiki proyek itu. Aku takut kalau aku tahu lebih banyak, dia akan terkena masalah. Jadi aku diam, dan kadang aku mengikuti dia diam-diam, memastikan tidak ada yang mencurigai. Arga mengerutkan dahi, menatapnya tajam. Arga, jadi kau, berpura-pura tidak tahu, tapi diam-diam memantau Aditya? Laras, ya. Aku tidak ingin dia menyakiti kakakku. Tapi aku tidak membunuhnya. Aku tidak terlibat. Arga mengangguk perlahan, mencoba menenangkan diri. Tapi nalurinya memberitahu ada sesuatu yang tidak ia ketahui. Arga, ada satu hal yang tidak cocok, Laras. Jika kau ingin melindungi kakakmu, kenapa racun arsenik di kopi itu bisa sampai ke tangannya? Laras menunduk, air matanya mengalir. Laras, aku mencoba memperingatkan Anita. Aku tahu dia akan bertemu Aditya malam itu. Aku menaruh catatan kecil di meja dapurnya, tapi aku tidak pernah menyangka dia akan dibunuh. Aku bahkan tidak tahu siapa yang meletakkan racun itu.
Arga menatap Laras lama. Ada ketakutan murni di wajahnya, tapi ada juga rahasia lain yang belum terbongkar. Ia memutuskan untuk membuka pertanyaan yang paling berbahaya. Arga, Laras, apakah kau mengenal orang lain yang mungkin membantu Aditya? Seseorang yang mungkin bekerja diam-diam? Laras menunduk, ragu, aku tidak tahu harus bilang apa. Tapi ada seseorang di dalam proyek, yang selama ini selalu menutupi dokumen, menghapus bukti, dan mengancam kakakku. Aku hanya melihat dia dari jauh, aku pikir dia bagian dari tim Aditya. Arga menekuk tubuh, menatap matanya dalam-dalam. Arga, siapa namanya? Laras, aku takut. Aku tidak bisa menyebutkan namanya. Dia, orang penting. Jika aku katakan, aku dan kakakku mungkin sudah mati lebih awal. Arga menghela napas panjang. Ia tahu, ini berarti kasus ini jauh lebih besar daripada pembunuhan satu orang, ada jaringan pengkhianatan dan korupsi yang melibatkan orang-orang di sekeliling korban. Laras bukan pelaku, tapi dia menyimpan kunci penting. Arga, kalau kau mau selamat, Laras, kau harus percaya padaku. Aku akan melindungimu, tapi kau harus memberiku semua informasi yang kau tahu. Tidak ada yang ditahan. Laras menatapnya, ragu tapi perlahan mengangguk. Ia menyerahkan ponsel dan beberapa catatan yang selama ini disimpan rahasia. Di salah satu catatan, ada kode nama dan angka yang tampaknya merujuk pada gudang, dokumen proyek, dan beberapa transaksi rahasia. Arga berbisik sendiri, jadi ini, pengkhianatan sebenarnya bukan hanya di tangan Aditya. Ada orang lain, yang selama ini menutupi bukti. Laras hanya menjadi pion untuk melindungi kakaknya. Di sisi lain kota, di kantor gelap, seseorang memantau Arga dan Laras melalui kamera pengintai. Sebuah senyum tipis muncul di wajahnya. Suara di telepon, dia mulai mengerti, tapi tidak akan pernah tahu seluruh kebenaran sampai waktunya tiba. Arga menatap catatan Laras dan mengatur rencana baru. Ia tahu malam ini hanyalah awal dari babak baru. Pertemuan rahasia telah mengungkapkan pengkhianatan yang lebih dalam dari yang ia kira. Jaringan yang melibatkan pejabat, kontraktor, dan seseorang yang tak pernah diduga oleh korban kini mulai tampak bayangannya. Hujan malam Jakarta turun lagi, mengaburkan jejak kaki mereka di gang sempit, sementara Arga menulis catatan di buku investigasinya. Pengkhianatan ada di mana-mana. Laras bukan pelaku, tapi kunci untuk membuka jaringan Aditya. Waktunya bertindak, sebelum semuanya hilang. Pengejaran di lorong gelap. Jakarta tengah malam terasa menegangkan. Hujan deras turun dari langit kelabu, menciptakan aliran air di jalanan sempit, memantulkan lampu neon yang berkelip. Detektif Arga Prasetya menekan pedal gas mobilnya pelan, mengikuti bayangan hitam di depan. Bayangan itu adalah Aditya Wibisono, kontraktor yang menjadi tersangka utama, bersama dua kaki tangannya. Arga memutar kepalanya, menatap kamera tersembunyi yang baru saja ia pasang di mobilnya. Informasi dari Laras Santoso kini menjadi senjata utama. Dari catatan Laras, Arga mengetahui lokasi pertemuan rahasia di gudang tua dekat daerah Cilandak. Ada dokumen yang harus diamankan sebelum Aditya menghilangkan semua bukti digital dan fisik. Arga berbisik sendiri, malam ini, semuanya harus jelas. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Aditya dan dua kaki tangannya memasuki lorong sempit di sisi belakang gudang. Arga memarkir mobil beberapa meter dari lorong, menyalakan lampu senter, dan melangkah pelan ke dalam bayangan. Aroma tanah basah dan oli memenuhi udara, ditambah suara rintik hujan yang menetes dari atap seng. Aditya, kamu yakin dokumen itu sudah aman? Kaki tangan satu, iya, bos. Semua ada di tas. Tidak ada yang tersisa. Kaki tangan dua, kita harus cepat. Jika ada yang mendekat, kita siap. Arga mengintip dari balik dinding. Ia menghitung napasnya, menunggu momen tepat. Kamera mini di sakunya merekam semua gerakan mereka. Ia tahu, satu langkah salah dan Aditya bisa menghilang dalam gelap. Arga berbisik, mereka lengah, ini saatnya. Dengan cepat, Arga menyelinap di lorong sempit, bergerak seperti bayangan. Hujan di atas atap menciptakan suara ritmis, menutupi langkahnya. Tiba-tiba, satu kaki tangan Aditya berbalik, menatap ke arah bayangan di gelap. Kaki tangan satu, siapa itu? Arga segera menendang ember kosong, menciptakan suara keras. Dua kaki tangan itu menoleh, sementara Aditya mulai panik.
Tanpa pikir panjang, Arga berlari menutup jalan keluar mereka. Arga, berhenti. Polisi atau kau mati. Aditya tersentak, menarik tas berisi dokumen dan laptop. Ia menatap Arga dengan mata dingin, penuh amarah. Aditya, kau pikir bisa menangkapku sendirian, Arga? Arga menatapnya tanpa kata. Ia tahu pertarungan ini bukan hanya fisik, tapi juga psikologis. Ia menekan tombol pada walkie-talkie-nya, memberi sinyal pada tim cadangan yang telah menunggu di pintu utama gudang. Arga, berteriak, sekarang, masuk. Tutup semua pintu. Kaki tangan Aditya mencoba melawan, tapi Arga cekatan. Dalam beberapa menit, tim polisi memasuki gudang, menutup semua akses. Aditya terkejut, wajahnya pucat. Semua bukti digital, laptop, dan dokumen proyek sudah diamankan. Arga, dengan tegas, Aditya Wibisono, kau ditahan atas pembunuhan Anita Santoso, penggelapan dokumen proyek pejabat, dan percobaan penghilangan bukti. Aditya tersenyum tipis, tidak takut, tapi matanya menunjukkan rasa frustasi. Ia tahu permainan ini baru setengah jalan. Di sisi lain, Arga menatap Laras yang berdiri di luar gudang, menggigil karena hujan. Ia melangkah menghampirinya. Arga, Laras, kau aman. Tapi kita masih perlu bicara. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Laras, aku tahu, aku takut, Pak Arga. Aku tidak tahu siapa yang bisa dipercaya lagi. Arga, percayalah padaku. Semuanya akan selesai. Tapi aku harus memastikan jaringan ini benar-benar terbongkar. Lampu polisi memantul di wajah Arga, membuat bayangannya panjang di lorong gelap. Ia tahu, malam ini adalah klimaks dari pengejaran yang dimulai dari jejak di balik kuku, kopi beracun, hingga rahasia proyek pejabat yang kelam. Arga, menulis catatan, Aditya tertangkap. Bukti aman. Laras selamat. Tapi jaringan di balik ini belum sepenuhnya terbuka. Besok, aku harus menghadapi siapapun yang berada di balik bayangan ini. Hujan Jakarta masih turun, membasahi jalanan, menciptakan aroma tanah basah dan ketegangan. Malam itu, satu babak sudah tertutup, Aditya berhasil ditangkap. Tapi rahasia yang lebih gelap masih menunggu di balik bayangan pejabat, dokumen yang tersembunyi, dan pengkhianatan yang lebih dalam dari yang mereka bayangkan. Kebenaran terungkap. Jakarta pagi itu sunyi, meski kota tak pernah benar-benar tidur. Matahari mulai menyibak mendung, memantulkan cahaya di gedung-gedung tinggi dan jalanan basah. Detektif Arga Prasetya duduk di kantor kecilnya, menatap tumpukan dokumen, flash disk berisi bukti, dan foto-foto yang selama ini menjadi petunjuk utama kasus Anita Santoso. Beberapa hari telah berlalu sejak malam pengejaran di lorong gelap. Aditya Wibisono resmi ditahan, dan dokumen proyek pejabat yang sebelumnya dimanipulasi kini diamankan. Tapi Arga tahu, kebenaran yang sesungguhnya tidak hanya soal satu pelaku, ada jaringan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, kontraktor, dan kaki tangan yang selama ini menutupi bukti. Ia menatap layar laptop, membaca email terakhir dari pejabat yang terlibat, lalu menyalin catatan ke laporan resmi. Setiap detail harus dicatat, racun arsenik di kopi, darah di balik kuku korban, dokumen proyek yang dimanipulasi, dan pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Arga, menulis di catatan, berbisik ini bukan sekadar pembunuhan. Ini tentang kebenaran yang nyaris hilang, tentang seseorang yang mencoba menutup mata kita dengan bayangan dan ketakutan. Di luar jendela, suara sirine jarang terdengar, seperti dunia perlahan kembali normal. Arga menenggak kopi hangatnya, lalu membuka foto Laras Santoso, adik korban, yang kini berdiri tegar di samping polisi saat Aditya digiring ke mobil tahanan. Matanya masih sembab, tapi ada ketenangan yang baru ditemukan. Arga, pelan, Laras, kau berhasil bertahan. Dan kau telah menjadi kunci agar kebenaran ini muncul ke permukaan. Arga menoleh ke dinding kantor. Di sana, foto-foto lokasi kejadian, gelas kopi dengan residu arsenik, sidik jari Aditya, dan catatan-catatan kecil Anita tersusun rapi. Semua itu adalah saksi bisu dari kebenaran yang nyaris diabaikan oleh polisi di awal kasus. Ia menghela napas panjang, lalu menulis kalimat terakhir dalam laporan investigasinya. Korban, Anita Santoso. Pelaku, Aditya Wibisono dan kaki tangannya. Motif, menutupi penggelapan proyek pejabat tinggi. Fakta utama, darah di balik kuku, arsenik dalam kopi, dan dokumen yang dimanipulasi.
Kesimpulan, kebenaran ditemukan melalui detail kecil yang sempat diabaikan. Keberanian dan ketelitian menjadi kunci agar keadilan tercapai. Arga menutup laptopnya perlahan. Di luar, langit Jakarta perlahan cerah. Sinar matahari memantul di gedung-gedung tinggi, menyingkap bayangan malam yang menakutkan. Ia berjalan ke jendela, menatap kota yang penuh hiruk-pikuk. Arga berbisik sendiri, kebenaran tidak pernah hilang. Hanya tersembunyi, menunggu mata yang mau melihat detail kecil. Di meja kerjanya, foto Anita tersenyum kecil dalam bingkai kayu. Arga menatapnya sejenak, lalu menghela napas. Ia tahu kasus ini meninggalkan luka, bukan hanya bagi keluarga korban, tapi juga bagi semua yang pernah terlibat. Tapi kini, keadilan mulai ditegakkan. Lampu kota mulai menyala dengan cahaya pagi yang hangat, menandai awal hari baru. Arga menaruh pena, menatap papan investigasi terakhirnya. Semua bukti tersusun rapi, semua rahasia terbongkar, dan semua pengkhianatan yang dulu tersembunyi kini terang benderang. Arga menutup mata sejenak, dengan tenang, kasus ini selesai. Tapi pelajaran ini akan selalu ada. Setiap petunjuk kecil, setiap detail yang diabaikan, bisa menjadi kunci bagi kebenaran yang lebih besar. Dan di luar sana, Jakarta terus bergerak, manusia dengan rahasia, kota dengan cerita, dan detektif yang selalu mencari jejak kebenaran di balik bayangan. Malam yang penuh darah dan rahasia telah berakhir. Kini, hanya ada keheningan, dan keadilan yang mulai menemukan jalannya.